Halo guys, salam modif Garuda Jaya guys. Jadi kali ini kita mau update ke kalian ya. Unit ini barusan banget masuk ke workshop kita. Masih benar-benar standar dan masih benar-benar baru ownernya. Jadi mau pakai unit ini buat nanti dia kalau mudik lebaran dia pengen naik mobil ini, tapi dia nggak pengen standar guys. Jadi dia pengen sudah dimodifikasi tapi dengan waktu yang cukup pendek ya. Jadi dari mobil sampai sekitar 2 harian langsung ditowing ke workshop kita dan langsung akan kita proses untuk modifikasi. Kalau kalian lihat ini Scenic Q hybrid paling baru ini sudah mulai dibongkarin satu persatu, dari list grillnya, body kitnya, DRL, sampai nanti perlampuan pun juga akan kita ganti semua. Nah ini masih dalam kondisi standar, jadi ya kondisi standarnya Scenic seperti ini. Velgnya pun juga kalau kalian lihat ini masih benar-benar baru dan masih ada plastik untuk anti goresnya guys. Nah tapi velgnya nanti juga nggak akan pakai velg standar. Kita mau lihat ya nanti. Kita sama-sama lihat pakai velg apa dan kira-kira apa yang akan di-upgrade di bagian kaki-kakinya. Nah, kalau kalian lihat di sini sebenarnya dia ini udah cukup bagus, sudah 5 jari karena udah kita ganti untuk bagian shock breaker dan bagian pernya. Jadi ini udah kita ganti yang bisa kita atur tinggi rendahnya dan juga dari keras empuk dari si shocknya ini pun juga sudah kita sesuaikan ya. Jadi nanti ini masih bisa pendek lagi kalau ownernya mau lebih pendek. Cuma nanti kita mau pasangin dulu velg baru buat si Scenic ini. Nah velgnya ini kita pesan langsung dari Jepang juga dengan warna khusus yang diinginkan oleh ownernya. Nah nanti kita sama-sama lihat kira-kira pakai velg apa. Buat kalian yang mungkin ada gambaran, kalian bisa komen aja kira-kira Scenic itu cocoknya pakai velg apa guys. Nah jadi kalian bisa lihat seperti ini masih baru, parts-parts sudah mulai kita bongkarin. Handle-handle pun juga sama. Interior nanti juga akan kita upgrade juga tipis-tipis. Kita menyesuaikan waktu. Kalau waktunya masih keburu, kita akan upgrade bermacam-macam, tapi kalau waktunya mepet ya nanti kita akan upgrade semaksimalnya aja sehingga hasilnya bisa bagus dan mobil ini nanti dipakai pulang mudik juga bisa kelihatan cakep ya. Ini standarnya seperti ini. Innova Scenic belum ada vacuum door-nya juga. Nanti mungkin kita akan sarankan adanya vacuum door juga karena nutup di Innova Scenic ini pintunya memang cukup sulit ya. Seringkali nggak bisa kenceng kayak gitu guys ya. Jadi buat kalian yang punya Innova Scenic pengen modifnya cepat, full spec, ini bisa jadi contoh buat kalian. Dan se-full spec apa Scenic ini kita mau lihat sama-sama guys. Nah guys, kali ini setup di depan kita akan kita install di Innova Scenic di belakang kita ini. Kalau kalian lihat mungkin ini setupnya biasa, velg, BBK dan lain-lainnya seperti biasa. Tapi kita mau jelaskan ke kalian ini bukan spek yang biasa guys. Setup seperti ini, setup head-on buat Innova Scenic ya. Karena berbagai macam model yang ownernya pilih, kualitasnya ownernya juga mau yang paling top ya. Waktunya pendek tapi hasilnya harus maksimal. Nah ini yang kita terapkan di Innova Scenic di belakang kita ini. Nah kita mau bahas dulu dari bagian yang bikin semua pengguna Innova Scenic kelihatan pengen banget untuk modif mobilnya ya. Suspensinya guys. Suspensinya ini sudah kita siapin di depan kita. Pakai suspensi yang premium, kita bisa atur tinggi rendah dan keras empuknya lewat suspensi itu ya. Kita bisa atur semua aja, mau sependek apa, setinggi apa. Kita akan instalasikan di Innova Scenic ini. Kita bisa aja semua dan ini semuanya ini plug and play buat Innova Scenic. Bisa kita atur untuk reboundnya, mantulnya dari mobil ini seperti apa, keras dan lembutnya dari shocknya semua juga bisa atur. Dan pengen seceper apa, kalian juga bisa atur sesuai request kalian sendiri aja ya. Kemudian ini dia pakainya monotube, jadi di bagian gas dan bagian oilnya semua itu terpisah sehingga si shock breaker ini juga nggak mudah panas dan benar-benar nyaman untuk Innova Scenic. Sudah banyak banget Scenic yang pakai setup suspensi dari Garuda Jaya dan hasilnya memuaskan dan no komplain. Nah karena dia udah pendek dan dia udah lembut, otomatis stabilizer belakang dan depan harus ditambahkan juga untuk Innova Scenic di belakang kita ini. Stabilizernya kita pakai yang original dari Thailand juga sama seperti shocknya. Kita akan pasangin semua pemasangannya plug and play dan nggak ada yang potong-potong bodi, bongkar-bongkar chassis atau hal-hal lainnya yang memang mungkin ya kurang disarankan. Nah kemudian di sebelahnya udah kita siapin BBK guys. Nah BBK ini Brembo GT 6 pot ya, Brembo yang cukup tinggi. Pakainya Brembo GT. Disknya kita pakai disk rotor yang
355, jadi dia juga cukup big. Nah, kemudian kalau Brembo kita ini semua udah lengkap dengan brake line dan bracketnya. Jadi terpasangnya udah benar-benar PNP di Innova Xenic, nggak perlu ngakal-ngakal dan hal-hal lainnya. Dan kalau kita pakai yang original dan baru aja. Nah, dari disnya ini baru dan dari kalipernya ini dia juga baru. Kalau kalian lihat di sini, punya kita Brembonya, kalian bisa lihat di sini semuanya ya. Partsnya ini original dan baru dan bisa di-scan di bagian dalamnya juga. Nggak hanya cuman dikasih sertifikat abal-abal, tapi semua ini bisa diverifikasi dan dikirim melalui email untuk verifikasi keasliannya ya. Udah kita siapin semua. Kita udah mau pasang habis ini di Innova Xenic ini, dan nanti kita lihat terpasangnya seperti apa. Nah, kalau di sebelahnya ini juga sudah ada Race 57CR warna hitam glossy. Ini juga velg yang original dari Jepang, bukan yang replika. Ini full original. Kita akan pakai ban ring 18, tebel 50 aja, lebar 235. Kemudian untuk bagian velgnya ini finishingnya full black glossy, sampai ke bagian lipsnya ini full black glossy juga ya. Dia agak masuk ke dalam, agak concave ke dalam, jadi kelihatannya akan benar-benar gagah di Innova Xenic ini. Dan kalau kalian lihat di sini, untuk center capnya ownernya juga pilih yang ada warna merahnya tipis-tipis sehingga cocok sama BBK-nya dan setup suspensi dari si Innova Xenic ini ya. Ini center capnya juga original dari Jepang juga buat Innova Xenic ini, pakai Race 57CR. Speknya pasti udah kita sesuaikan sama spek Innova Xenic ini. Lebarnya pakai yang lebar 9,5, ET-nya ET22. Rata bodi dan kelihatan padat pastinya ya. Kita mau lihat nanti fitmentnya gimana di Xenic ini, karena setupnya kalau kita bisa bilang dia sudah cukup hedon ya. Nanti kita lihat lagi setelah terpasang secakep apa dan hasil jadinya kayak gimana guys. Nah guys, sekarang Xenic Q ya yang kita upgrade ya, full set. Kalian bisa lihat dari kemarin before-nya gimana sampai full set kayak gini ya, perjalanannya nggak mudah sebenarnya. Jadi buat kalian mungkin lihat udah jadi gini cakep ya guys ya. Cuman sebenarnya dibalik ini perjuangan kita cukup panjang untuk menyelesaikan Xenic tipe Q ini ya. Ada beberapa penyesuaian mungkin kita belum tahu dari software atau apa yang berbeda di Xenic 2025 sama Xenic yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi dari yang improvement dengan yang biasa itu berbeda ya. Nanti kita sambil jelasin ke kalian apa perbedaannya. Jadi bisa jadi patokan buat kalian juga para pemilik Xenic Q yang modif ya, atau yang pengen modif ya. Memang semua itu harus disesuaikan dengan workshop yang proper serta knowledge yang proper tentang sistem dari si Xenic baru ya. Jadi kita mau lihat dari unit ini kita kerjakan apa guys sebenarnya. Jadi ownernya request sama kita, dia nggak mau yang norak, dia mau yang simple karena memang mau dipakai harian, tapi harus gagah dan harus cakep ya. Semuanya kita bisa diskusikan sama owner. Jadi pengen modifnya gimana, konsepnya apa, itu nggak hanya kita yang tentuin guys, tapi owner pun juga berhak request sama kita ya. Ini udah beres dari bagian headlamp, ownernya pengen yang simple aja. Kita kasih yang warnanya merah seperti ini. Pakai 3 bilet, kita pakai 1,5 inch, ada 3 piece dengan housing yang udah kita blackout kan semua. DRL di bagian depannya pun juga sudah kita bikin jadi full RGB seperti ini. Ini semuanya RGB. Nanti kalian lihat ini sebenarnya bisa kita atur-atur lewat handphone aja, mau biru, mau merah, mau kuning, hijau, semuanya kita bisa adjust lewat handphone kita aja. Jadi super simple dan super enak ya. Ini kalian bisa lihat juga untuk sinarnya udah kita upgrade semuanya. Nanti kalian bisa lihat untuk ketinggiannya semua ini udah kita atur, semua harus flat cut off-nya dan nggak bikin silau yang ada di area yang berlawanan. Tapi pastinya kalau kita untuk lampu jauh, untuk jalan jauh ini bener-bener pembantu banget. Dan di bagian fog lamp juga udah kita ganti juga pakai yang biled ya. Jadi nggak hanya headlampnya udah full biled, fog lampnya pun juga sudah full biled. Kalian bisa lihat juga nanti di dalam ya. Indikator semua clear, nggak ada yang nyala, malfunction. Leveling dari headlamp ya, kalau Xenic ini dia punya leveling yang bisa kita atur tinggi rendahnya. Ini semua juga berfungsi ya, jadi nggak ada fitur yang dimatiin, fitur yang dibunuh nggak ada, semuanya tetap on aja. Nah, fog lamp ini kita bisa gunakan untuk 3 warna, bisa putih, bisa kuning, bisa putih kuning, sesuai dengan
fungsi dan kegunaan dari masing-masing ownernya ya. Untuk DRL kita bikin sewarna seperti body, warnanya white pearl, dan juga ada aksen berwarna piano black di bagian bawah sini ya. Kita bikin piano black. Jadi aksennya kita nggak banyak bikin black chrome, tapi kita lebih banyak bikin ke piano black seperti di sini. Kita kasih piano black. Di bagian bawah ini kita juga kasih yang piano black juga ya. Kemudian di bagian tengah sini kita juga udah kasih yang piano black juga. Yang sebelumnya silver kita rubah semuanya ini jadi full piano black ya. Jadi looknya udah seperti ini, tampilannya udah cakep. Grill tetap pakai grill standar aja, cuman kita listnya kita bikin jadi warna black chrome seperti ini ya, biar gak norak, biar simple kita bikin jadi warna black chrome aja ya. Kalian bisa lihat seperti ini, tampilannya looknya seperti apa ya dari sisi ini Q ini dari jauh ya, bener-bener cakep, tampilannya fresh lah, kelihatan bener-bener beda. DRL tetap pakai standarnya aja, cuman kita modifikasi. Nah, kalau kita geser ke samping ya, over fender ini juga udah bukan over fender standar lagi. Ini pakai yang standar, cuman kita finishing semua pakai warna black piano sama seperti di interior nanti. Ini kita bikin semuanya ini flat ya, jadi kita hilangin semua tekstur kulit jeruknya yang ada. Kita hilangin semua dengan warna black piano seperti ini, sehingga looknya ini bisa benar-benar kilap dan kinclong. Kalian bisa lihat ya, sekinclong apa black piano dari si over fender ini. Dan kalau kita geser ke bawah ya, ini yang spesial. Kemarin kita sempat spill ke kalian, setup kakinya pakai apa. Kita pakai shock dan per yang premium, coilover premium, jadi hanya 4 jari bagian depan ya. Kemudian untuk bagian velgnya ini kita pakai Race 57CR yang original, include dengan center capnya di bagian tengah berwarna merah, dan kita pakai yang limited color yaitu hitam glossy ya. Jadi ini benar-benar kilap, benar-benar kinclong, kombinasinya cocok banget dan pas banget dengan over fender yang juga berwarna hitam glossy ya. Kalian bisa lihat di sini. Kemudian di dalam itu ada Brembo BBK pakai Brembo GT 6 pot ya. Ini salah satu spek tertinggi untuk Brembo ya, kalau kita bisa lihat. Pemasangan nggak mudah di Scenic ini guys. Kita beberapa kali pasang di Scenic generasi-generasi sebelumnya, 2024, 3 dan 2025. Ini paling susah guys, karena mungkin ada kalibrasi software yang perlu diupdate dari si unit ini, jadi seringkali blok. Nah, tapi kita usahakan, kita maksimalkan semuanya sehingga bisa bagus, bisa nggak ada kendala apapun, semua sensor aktif, indikator semua aman, dan fitnya dapat ya. Dengan velg Jepang gini udah pasti aman banget, jauh banget dengan BBK-nya ya. Kita pakai disk yang 365 juga, jadi dia benar-benar bisa besar, dan pakai BBK 6 pot warna merah. Ini original dari Brembo dan baru, bukan pakai yang KW-KW atau bukan pakai barang-barang replika, second, refurbish dan teman-temannya ya. Seperti itu ya. Kalian bisa lihat di sini, cakep banget si velgnya juga. Benar-benar stand out banget di unit ini yang berwarna putih. Nah, kemudian untuk bagian ban ini juga udah pakai ban 235 50 ya. Dia pakai yang 50 seperti ini, fitmentnya fitment 4 jari. Jadi benar-benar bisa cakep juga tampilannya, nggak kelihatan norak, kelihatannya bagus, rapi ya. Dan fitmentnya ini bisa keluar dikit dari bagian bodi ya. Jadi benar-benar unit ini jadi bisa kelihatan padat dan kelihatan montok banget seperti itu ya. Kemudian setelah velg kita pakai yang original seperti itu setupnya. Kaki-kakinya ini udah kita adjust, depan dan belakang kita atur untuk keras empuk dari si shocknya, jadi biar dia benar-benar bisa enak, nyaman. Reboundnya, pantulannya itu semua udah kita atur ya, sehingga kalau memang digunakan unit ini langsung mau digunakan keluar kota itu sudah ready banget, karena memang udah kita adjust untuk pantulannya, untuk stabilisasinya, untuk preloadnya itu sesuai dengan kegunaan dan spesifikasi yang kita setupkan buat inovasi ini ya. Over fender hitam glossy, body kit samping hitam glossy, body molding hitam glossy juga. Tapi kita kasih yang beda di bagian handle ini, kita berikan warna black chrome, plus di bagian list kacanya kita juga kasih yang warna black chrome juga ya. Jadi looknya kayak gini, udah full black chrome juga. Emblem HEV kita bikin juga dengan warna black chrome di bagian samping. Nah, untuk body ini sebenarnya nggak kita apa-apakan, cuman kita polesin aja karena waktunya nggak keburu. Sebenarnya mau PPF cuman waktunya mepet, jadi ya sudah sementara seperti ini dulu. Kita mau lihat fitment di bagian belakangnya guys. Nah, dari bagian belakang kalian juga bisa lihat fitmentnya juga seperti apa ya, bagus juga ya, cakep. Kita kasih 4 jari juga, 4 jari padat. Pakai velgnya juga sama seperti depan, speknya juga sama. Kita pakai yang lebarnya lebar 9,5 ya kita pakainya. Warnanya juga sama-sama hitam glossy juga. Nah, untuk mur roda ini kita juga pakai yang premium, jadi bahannya itu dari duralumin juga, jadi benar-benar bisa kokoh dan kuat. Kemudian warnanya itu juga pakai yang warna hitam doff. Nah, ini udah kita spuring, udah kita balancing, jadi udah benar-benar enak. Bisa banget dipakai untuk jalan jauh sama ownernya. Nah, kalau kita lihat di samping sini, di bagian belakang, top lamp juga udah kita ganti pakai yang model Lexus ya. Jadi salah satu model yang
udah dari dulu, tapi banyak banget owner suka ya. Modelnya karena simpel, nggak terlalu rame, hanya ada satu garis aja dengan adanya bentuk sudut di bagian samping sini ya. Udah terinclude juga dengan terang LED-nya di bagian tengah, dan plus ada tulisan Zenix di bagian tengahnya juga ya. Dia udah berwarna hitam glossy juga. Di bagian terang LED pun juga kita delete chrome jadi warna hitam glossy, sehingga dia bisa looknya itu nyatu sama terang LED besar di bagian bawahnya. Dan kalau yang bagian parts lainnya ini original dari Innova Zenix. Nah, tapi karena kalian bisa lihat di sini over fendernya udah hitam gloss ya. Di bagian belakang sini pun dia juga sudah harus jadi warna hitam glossy juga. Nah, hitam glossy ini di bagian ini biasanya sebelumnya itu berwarna doff, hitam doff, tapi kita bikin jadi warna glossy kayak gini biar cocok lah ya konsepnya sama velg, sama parts-parts lainnya itu semua bisa sama konsepnya, bisa nyatu semua. Tapi di bagian tengah ini, di bagian modelista tengah ini kita bikin dia tetap warna silver matte aja ya, jadi simple aja. Di bagian lampu plat nomor kita ganti pakai yang LED warna putih, dan di bagian muffler tip bawah kita kasih juga untuk bagian muffler tip sehingga looknya itu bisa nggak kelihatan pipa kecil aja, tapi bisa kelihatan agak lebih padat guys ya. Looknya seperti itu, tampilannya gini. Emblem-emblem kita bikin jadi warna black chrome semua aja. Stabilizer di bagian belakang kalian bisa lihat ya, udah kita pasangin juga biar mobil ini nggak goyang kanan kiri. Bisa untuk jalan kencang, bisa untuk jalan kota juga enak, untuk jalan jauh pun juga bisa enak. Dan pastinya pakai partsnya itu yang original dari Thailand dan baru, bukan pakai parts replika dan sebagainya ya. Jadi tampilan eksteriornya kurang lebih seperti ini. Ini kalau kita buka dia juga sudah ada door lamp-nya juga yang VIP. Kemudian kalau kita tutup dia juga udah langsung akan nutup otomatis ya. Seperti itu. Kita lihat ke bagian interior, kita kerjakan apa aja dari Zenix Q ini. Nah guys, untuk setup interiornya dari si Zenix ini, mungkin buat kalian yang para pemilik Zenix Q Hybrid pada udah tahu ya, kalau yang improvement yang paling baru ini memang dia head unitnya udah panjang, udah cakep kayak gini. Tapi beberapa parts masih ada yang kurang ya, karena ownernya infonya sih nggak terlalu menikmati di interior banget. Dia pengen lebih looknya yang lebih diutamakan, suspensi dan kenyamanan tuh diutamakan. Tapi di interior sih setup standar sih udah cukup. Nah, tapi dia pengen beberapa sentuhan untuk memaksimalkan dan melengkapi kekurangan-kekurangan Innova Zenix maupun Zenix tipe Q yang paling baru ini. Nah, apa aja yang kita kerjakan, karena ownernya pengen yang simple. Jadi di bagian panel-panelnya yang sebelumnya dia banyak warnanya, silver, warna chrome, kita tembak semuanya ini jadi full warna black piano. Dari bagian list di bagian depan, list kecil di bagian atas, list di bagian panel head unit, kemudian frame, shift knob, tipis-tipis kecil-kecil kayak gini, semua ini kita bikin jadi black piano. Kemudian di bagian tempat minum sini juga udah kita bikin jadi black piano. Emblem tengah nggak lupa kita kasih black piano juga. List kecil di bagian setir sini juga kita perhatikan dan kita buat jadi black piano juga ya. Jadi setupnya memang udah bener-bener looknya itu sudah full piano black aja. Untuk door trim pun semua yang silver juga udah kita bikin semuanya jadi full warna black piano sampai ke panel AC-nya ya. Jadi untuk black piano pun kalian juga bisa lihat sekinclong apa, sekilap apa. Dipegang pun juga halus guys, nggak sampai kasar ya. Nah, jadi kalau kita kerjakan piano black ini, semua ini pasti kita perhatikan teksturnya, finishingnya itu semua kalau bisa yang terbaik, sehingga dipakainya itu juga enak, dilihat, dipandang kita bagi driver ini pun juga tetap akan nyaman ya. Kemudian nggak hanya itu, kita kerjakan juga untuk bagian peredaman dari Zenix ini, karena Zenix ini sudah hybrid ya. Jadi buat kalian nanya apakah perlu, sebenarnya ya masih perlu guys, karena bising itu nggak hanya dari mesin yang mungkin kalian tahu dari mesin, tapi bising itu sebenarnya banyak banget faktornya ya, dari bagian roda, bagian pintu, bagian angin ya. Itu sebenarnya mengakibatkan bising yang cukup ekstrim dibandingkan bising dari mesin saja ya. Jadi karena mesin udah tenang, tetap kita kasih peredam biar tambah tenang. Kemudian untuk bagian dek, pintu, dinding, semua, lantai, kap mesin, bagasi, semua ini kita lapis pakai peredam 3 lapis yang materialnya itu hybrid. Jadi ringan dan sama sekali nggak bikin baterai kalian itu capek atau lemah seperti itu ya. Untuk karpet kita tambahkan juga semuanya. Karpetnya pakai yang premium ya, rapi seperti ini, terpasangnya bisa bagus, presisi semua. Oke, jadi ini udah terpasang semua dari bagian interiornya, simple aja setupnya, pengerjaan juga cepat. Sebenarnya masih banyak yang bisa diimprove oleh ownernya, seperti plafon kalau kita ganti yang hitam, ambient light, kemudian panel-panel di bagian tengah sini ya, kita bisa pakai DVR yang 3 kamera yang bisa ngerekam ya. Itu opsional yang bisa diaplikasikan untuk kalian para pemilik Innova Zenix ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, klakson juga udah kita upgrade sebenarnya guys. Ini klaksonnya juga udah enak tuh ya.
Kita pakai yang dari Jepang untuk klaksonnya, jadi bener-bener suaranya nyaring, ngebass pun juga enak, tone-nya itu bisa dapet ya, nggak terlalu tinggi yang bikin nggak nyaman itu nggak, tapi tetap masih enak dengan adanya upgrade seperti ini. Kemudian kita juga upgrade di bagian permesinan pakai Hurricane XCS Superfast, sehingga bisa menstabilkan kelistrikan dari si unit ini dengan maksimal ya. Bisa lebih enak, tarikan ringan, kelistrikan yang sebelumnya tegangan dan ampernya ini semua berbeda-beda, semua distabilkan dengan adanya si Hurricane XCS ini. Pemasangannya pun plug and play, 10 menit, 15 menit sudah beres ya, dengan adanya garansi selama 10 tahun ya. Jadi buat kalian yang pengen untuk upgrade Scenic kalian jadi kayak gini, interior maupun eksteriornya ya, nggak terlalu banyak modif, tapi speknya itu spek yang mentok semua yang dipilih sama ownernya, udah beres dan sudah siap kita towing ke Jakarta ya. Mobil ini perjuangannya cukup panjang seperti yang tadi kalian udah dengerin ya. Fitting dari si BBK, proses-proses BBK-nya itu nggak mudah di Scenic yang paling baru ini. Simple tapi hasilnya sempurna ya. Terima kasih, jangan lupa untuk follow ke Instagram kita dan subscribe ke YouTube channel kita di Garuda Jaya Modifikasi, dan follow juga ke TikTok kita guys ya, karena kita akan sering update setiap hari di TikTok dan di Instagram kita. Jadi jangan sampai kalian itu lupa untuk follow ke sosial media kita. Terima kasih guys, see you and goodbye.